Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor-kantor, ruang-ruang publik, dimanapun berada. Indonesia tanah air siapa katanya tanah air beta. Indonesia sejak dulu kala dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, rakyat mogok ya nyinyirin Prabowo. Ya, Prabowo udah semangat ya pidato memerintahkan untuk ngibarin bendera merah putih di rumah, di ruang-ruang publik, kan begitu. Dan di belakangnya Prabowo itu bendera merah putih semua. Apa yang kemudian direaksi oleh rakyat? Ya, ini sekitar 3-4 hari yang lalu Prabowo sudah menyampaikan itu dengan semangatnya. Ya, disangkain rakyat itu tunduk dengan pemimpin yang tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak, ya kan? Kalau pemimpinnya malah nyinyir, ya ganti dinyinyirin. Apalagi kalau ngomongnya pemimpin itu bohong. Apalagi kalau pemimpinnya itu tunduk pada geng Solo. Yang enggak lah, wo. Lihat ya, Prabowo di depan istana, di istana lah ya, di ruangan resmi, podiumnya pakai Garuda, belakangnya itu rakyat diminta untuk ngibarkan bendera putih. Dijawab sama mbak-mbaknya yang masih muda itu, ngibarkan bendera itu tanda kedaulatan, ya kan? Apalagi yang dikibarkan adalah bendera merah putih. Ya, merah itu artinya berani, putih itu suci. Lah sekarang keadaan yang ada di Indonesia ini, beraninya di mana, sucinya di mana? Negara lobby ke Donald Trump saja, gitu kan? Ya kayak babi di kerangkeng, ya sudah dipakai guling sama Donald Trump sama anak-anak buahnya itu, ketawa ngakak mereka. Puji dulu saja Prabowo sebagai orang cerdas, nanti lehernya akan dikasihkan. Ya, habis-habisan kan? Sucinya di mana? Ya, negara digarong habis-habisan. Yang merdeka ini, kata Titin ini, yang merdeka siapa, Pak? Rakyat atau para koruptor? Nah, ini yang lebih, ini banyak sekali juga responnya. Jadi hati-hati Prabowo, Anda tampaknya salah menerima laporan atau memang tidak mau tahu terhadap kondisi rakyat. Nggak ada orang sekarang ini yang mengatakan Prabowo itu hebat. Ya, bahkan di Partai Gerindra pun, kecuali di elit-elitnya saja yang menyanjung-nyanjung Prabowo. Ya, nggak ada sekarang. Sopir-sopir truk, ya kemarin itu, ya maaf jenderal, kami tidak ngibarkan bendera merah putih seperti tahun kemarin. Karena kondisinya jauh lebih buruk sekarang ini kan. Ya ngomongnya begitu. Ya, saya yang mengibarkan bendera One Piece saja, ya lebih baik katanya. Nah, ada juga yang pengen mengibarkan bendera pramuka. Coba, apa maksudnya bendera pramuka? Ya, bendera pramuka memang ada merah putihnya, ada gambar pramukanya. Tapi yang dimaksud dengan bendera pramuka di sini bukan pramuka Praja Muda Karana dan tepuk pramuka itu, enggak. Tapi pramuka pasar pojok pramuka gitu. Apa artinya? Tempat pembuatan ijazah palsu. Ini yang masih merdeka, karena polisi tidak berani nangkap ijazah-ijazah palsu. Ijazah palsu yang lain ditangkap di penjara, tetapi yang satu ini malah dilindungi gitu loh. Dokumen palsu ditangkap, tapi ijazah palsu yang ini dilindungi. Bahkan ya mau memenjarakan orang-orang yang mempersoalkan ini tanpa bisa menunjukkan ijazah aslinya. Jadi orang mau mengibarkan bendera ijazah palsu. Bendera pramuka. Nah, ini yang agak ngeri-ngeri komentarnya ini. Prabowo lebih buruk dari Jokowi. Prabowo dikerjain menteri Jokowi. Belum tentu, ya. Mereka bukan mengerjain Prabowo, tapi memang Prabowo tidak mengerti gitu loh.
Ini kata guru gembul ya, Prabowo nggak ngerti apa-apa, katanya begitu. Ya benar kayaknya. Sebetulnya kan Bank Dunia sudah memberikan laporannya, kondisi ekonomi ini memburuk. Bahkan BI pun menyatakan itu. Kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengatakan seperti itu. Kok bisa ngomongnya sekarang ini kemiskinan menurun? Ya menurun ya dari bapak ke anaknya, ya kan? Memang kayaknya antara Prabowo dengan menterinya itu sebetulnya kedudukannya sama-sama anak buahnya Mukidi kan? Makanya terbelenggu Jokowi ya. Dalam hal ini Jokowi katanya lebih cerdas daripada Prabowo, dan dia ngaku setia di Slamet ini saya bukan pendukung Jokowi. Ya tidak punya kekuasaan apa-apa, masih bisa mengendalikan seorang presiden. Itu memang dianggapnya adalah cerdas. Tapi jangan lupa memang jasanya Jokowi kepada Prabowo itu adalah menjadikan Prabowo ini orang yang tidak pernah mungkin bisa untuk menjadi presiden, bisa jadi presiden karena mungkin ya Jokowi dengan ulahnya seperti itu memaksakan Prabowo jadi presiden. Sebetulnya yang milih siapa kan nggak jelas. Ya, dan inilah hutang budi yang tampaknya tidak bisa dilupakan oleh Prabowo. Ya, dan ada juga komentar-komentarnya itu, kita kibarkan bendera setengah tiang saja, ya berduka secara mendalam. Ada yang lapor, suamiku tiba-tiba beli bendera One Piece, ya coba bayangkan, ya kasihan ini yang tukang-tukang bendera yang sudah terlanjur jualan, kalau sampai nggak laku karena memang orang, ya kalau saya lihat di jalan-jalan belum ada bendera dikibarkan, di mana-mana nggak ada orang kibarkan bendera. Kenapa? Ini mungkin adalah mogok rakyat itu, dan sangat berharap ya ada perbaikan. Kalau enggak, ya mungkin selesai sudah ini rezim Prabowo. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.